Selanjutnya, saya akan menyebutkan etafel rumah roti. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Bye-bye. Shalom anak-anak rumah roti. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online saat ini. Ya, saya mau menyapa dulu deh. Udah lama sekali ya kita nggak bisa berpelukan, nggak bisa bertemu bersama-sama karena situasi dalam kondisi. Tapi kita bersyukur ya, pada bulan ini coronanya sudah melandai. Ya, diharapkan sebentar lagi kita akan ibadah offline, bertemu bersama-sama. Ya, tapi harus penuh semangat ya. Ada Yolanda, ada Chelsea, ada juga Morin, ada juga Erina, Vina, Jengko. Siapa lagi ya? Ada Grace juga. Aduh, Yanti gak bisa sebut satu persatu. Tapi kalian pokoknya hebat lah. Kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan ini. Kita akan awali dulu ya di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama yuk. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau penolong dalam hidup kami. Engkau perisai dalam kehidupan kami. Engkau Allah sebagai sumber pengharapan kami. Kami mau mengucap syukur untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semuanya. Kami juga mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Corona di negeri Indonesia sudah melandai, sudah turun. Kami percaya ini pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu untuk beberapa bulan yang akan datang. Kami boleh dibebaskan untuk ibadah bersama-sama secara offline. Terima kasih kalau saat ini Tuhan kami akan memuliakan nama-Mu, beribadah bersama-sama. Pengurapan-Mu turun atas kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Harus penuh semangat ya. Ayo bangkit, kita penuh semangat karena Tuhan sudah lakukan perkara yang besar buat kita semua. Rema, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu sedih sekali? Ada apa, Rema? Kamu gak biasanya begini. Kamu biasanya ceria sekali. Aku sedih. Aku belum bisa melupakan. Melupakan apa, Rema? Om aku seminggu yang lalu dipanggil Tuhan karena COVID. Padahal om aku selalu bersama dengan aku. Om aku adalah sahabatku. Aku
suka cerita sama omaku. Aku bercanda sama omaku. Aku belajar juga sama omaku. Tapi sekarang oma nggak ada lagi. Aku sedih. Oh, gitu toh, Rema. Ya, tapi kan omamu udah enak. Sekarang omamu kan udah ada di surga. Kan oma udah percaya Tuhan Yesus, pasti ke surga. Iya sih. Omaku pasti udah bahagia di sana. Tapi aku sedih. Aku kehilangan. Gak punya sahabat lagi. Aku sendiri. Kata siapa kamu sendiri, Rema? Kita kan punya Tuhan Yesus sebagai sahabat yang baik kita. Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita. Namanya Tuhan Yesus juga Immanuel disebutnya. Arti Immanuel mah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Iya sih. Tuhan Yesus kan selalu bersama-sama dengan kita. Dari kita lahir sampai sekarang, Dia bersama-sama dengan kita selalu. Bahkan sampai nanti juga, sampai kita tua bersama-sama dengan kita. Iya sih. Rema, Tuhan Yesus sahabat yang setia. Selalu menolong kita. Selalu menghibur kita. Meskipun dia tidak kelihatan, tapi dia selalu loh sama kita. Jadi kamu jangan merasa sendiri. Iya sih. Tapi ini gimana ya? Perasaanku kenapa begini ya? Gini aja, Rema. Yuk, kita ibadah dulu di rumah roti. Kita akan ketemu teman-teman. Kita bersuka cita memuji Tuhan. Nanti lama-lama juga kita bisa melupakan loh. Kita bersuka cita, punya sahabat, punya teman banyak. Iya, aku mau. Yuk, kita ibadah yuk. Udah dimulai ibadahnya. Iya, ayo Angel. Terima kasih Angel. Engkau teman dan sahabatku yang baik sekali. Aku sudah lega sekarang. Yuk. Yesus
Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow 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 wow, sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya,
itu namanya anak rumah roti. Oke, tuh meskipun Rema sedih, tapi ikut juga memuji Tuhan ya, dengan kalian bersama-sama penuh semangat ya. Dia ikut ibadah loh, anak-anak gak boleh terlambat dan gak boleh malas. Ya, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menghafal ayat yuk. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ulangi ya, Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Anak-anak rumah roti luar biasa ya, sudah menghafal ayat dari Matius pasal 28 ayat ke-20b. Jangan lupa ya, di-share ke rumah roti, grup anak-anak rumah roti. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bu Yanti akan kasih judul firman Tuhan hari ini, Immanuel. Wow, adik-adik, anak-anak pasti sering dan pernah mendengar, nggak asing lagi ya, kata Immanuel. Ada kan? Rumah sakit tadi ya, rumah sakit namanya Rumah Sakit Immanuel. Nah, artinya apa adik? Artinya Immanuel itu Tuhan beserta kita. Wah, itu luar biasa arti dari Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Ibu Yanti punya anak satu-satunya dikasih nama Karista Immanuela. Wow, ada nama Immanuel, ada nama Immanuelanya, karena Bu Yanti kepingin sekali anaknya Ibu Yanti disertai bersama dengan Tuhan selalu. Nah, adik-adik ingat kan bagaimana perjalanan bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir sampai ke padang gurun ya, selalu disertai oleh Tuhan. Siapa yang memimpin perjalanannya? Yang memimpin perjalanan adalah Nabi Musa. Tuhan memimpin dengan memberikan apa coba? Memberikan kalau pada siang hari ada apa? Pada siang hari tiang awan. Kalau malam hari ada tiang api. Maksudnya apa? Kalau siang itu kan panas adik. Jadi Tuhan kasih tiang awan supaya teduh. Kalau malam dingin
sekali di padang gurun. Itu Tuhan kasih tiang api biar hangat. Adik-adik, anak-anak, penyertaan Tuhan itu penting buat bangsa Israel, juga buat hidup kita. Kalau bangsa Israel tidak disertai Tuhan dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kayaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Kasih karunia-Nya Tuhan melimpah pada waktu penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Masih ingat nggak mujizat apa saja? Tuhan nyiapin roti langsung dari surga. Tuhan nyiapin air. Tiba-tiba di gunung batu ada air. Pada waktu peperangan melawan bangsa Amalek, Tuhan memberikan kemenangan. Jadi penyertaan Tuhan dalam hidup bangsa Israel di padang gurun itu akan memberikan satu kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau tidak disertai Tuhan, pasti bangsa Israel mengalami kesulitan dan kekalahan. Satu hari, ingat kan? Nabi Musa lagi ada di gunung bersama dengan Tuhan. Nabi Musa itu dekat sekali adik-adik sama Tuhan, akrab seperti sahabat. Jadi ngobrol face to face, ya bisa ngobrol bertatap muka. Satu hari Nabi Musa lagi ada di Gunung Sinai, mendapatkan pesan-pesan firman Tuhan, apa yang harus dilakukan untuk umat Israel selama 40 hari ada di gunung. Rupanya bangsa Israel sudah tidak sabar lagi menunggu Nabi Musa. Akhirnya mereka mulai bersungut-sungut, ini gimana sih? Pemimpin kita ada di mana? Kita mau gimana? Kurang sabar. Bangsa Israel itu memang keras adik-adik. Nggak bisa mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa Nabi Musa harus ke gunung? Ada satu perintah-perintah yang dijalankan. Akhirnya tahu adik-adik. Mereka membuat kemarin minggu lalu membuat apa? Patung lembu emas. Nggak mau aku nggak mau dipimpin lagi sama Tuhan. Aku mau buat Allah sendiri, kata mereka. Yang kemarin itu akhirnya buat patung lembu emas. Patungnya lembu emas itu disembah-sembah, disembah-sembah, dipuja-puja. Bisa nggak dia menolong bangsa Israel? Nggak bisa. Akhirnya apa adik-adik? Tuhan melihat kelakuan bangsa Israel lagi nyembah patung. Tuhan murka karena bangsa Israel melanggar perintah Tuhan kan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga, dan jangan sujud menyembah. Rupanya bangsa Israel melanggar firman Tuhan. Tuhan murka. Akhirnya Tuhan bilang kepada Musa, saya kesal dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Mulai sekarang saya tidak akan bersama-sama dengan bangsa Israel. Gimana? Tuhan marah, tidak mau menyertai lagi. Gimana adik-adik coba? Kalau nggak disertai oleh Tuhan, bangsa Israel pasti mengalami kesulitan. Akhirnya Nabi Musa sedih juga. Kalau Tuhan nggak mau menyertai, ya pasti bangsa Israel akan mengalami kekalahan, akan mengalami penderitaan, akan mengalami kesengsaraan, akan mengalami banyak masalah yang tidak ada pertolongan. Akhirnya apa adik-adik? Karena Nabi Musa itu dekat kepada Tuhan, Nabi Musa coba melunakkan hati Tuhan. Tuhan, jangan nggak disertai. Kalau nggak disertai nanti bagaimana? Nanti kami akan mengalami kekalahan.
nggak disertai, bagaimana? Kami tidak ada harapan lagi. Tuhan bilang kepada Musa bahwa pada waktu itu Tuhan nggak akan menyertai langsung kepada bangsa Israel. Saya akan mengutus malaikat saja. Wow, rupanya Musa sedih. Karena kalau disertai Tuhan itu berarti Tuhan hadir, Tuhan bersama-sama, Tuhan memimpin. Tapi kalau penyertaannya diwakilkan, ya nggak bisa ada kuasa, nggak bisa ada satu kemenangan di dalam perjalanan hidup. Akhirnya Musa terus berkomunikasi kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Tuhan akhirnya luluh, dan akhirnya Tuhan berjanji kepada Nabi Musa, ya sudah, akhirnya Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Jadi rupanya adik-adik, penyertaan Tuhan itu penting buat hidup kita. Kalau kita nggak disertai Tuhan, hidup itu sulit adik-adik. Hidup itu sangat susah. Ya, kalau kita ada masa corona yang kemarin begitu tinggi, kalau kita nggak disertai Tuhan kan takut. Nanti bisa kena corona atau bagaimana. Tapi kalau penyertaan Tuhan itu membuat kita aman. Jadi adik-adik, meskipun Tuhan tidak kelihatan, Tuhan berjanji kepada kita semua, Tuhan akan menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kalau adik-adik lagi sekolah, nggak bisa ngerjain tugas, berdoa saja. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kalau papa mama kita nggak ada di rumah, kita jaga rumah di sendiri, nggak usah takut. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Ini adik-adik yang masih kecil, mungkin kalau ke kamar mandi takut kan? Takut. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jadi adik-adik, dalam hidup kita selalu Tuhan sertai. Yuk kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya kepada bangsa Israel.
roti? Udah jelas ya? Bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus datang ke dunia, tahu nggak adik-adik? Kan juga untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita, supaya kita bisa dibawa suatu hari dibawa ke surga. Pasti adik-adik nggak pernah lupa kan, selalu ingat kan, Tuhan Yesus akhirnya berkorban mati di atas kayu salib, dikuburkan, tapi ketika hari bangkit, terus Tuhan Yesus kembali ke surga, naik ke surga. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan takut, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Bahkan Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Maksudnya apa tadi? Maksudnya Tuhan Yesus menyertai, meskipun Tuhan Yesus tidak kelihatan, tapi Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Itu yang membuat kita merasa nyaman dan disertai. Jadi adik-adik nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh sedih, karena selalu ada Tuhan. Ayo, siapa yang ada masalah, kesedihan, atau sakit, Bu Yanti doakan. Apa yang ada ketakutan, Bu Yanti doakan. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bu Yanti akan doa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Immanuel, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dalam kondisi apapun juga Tuhan, sekiranya ada anak-anak yang sedih, ada anak yang mengalami sakit, ada anak yang punya masalah, ada anak yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, menolong anak-anak semuanya Tuhan. Engkau berikan keyakinan kepada anak-anak Rumah Roti bahwa Engkau menyertai selalu kepada mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya anugerah-Mu dicurahkan untuk anak-anak Rumah Roti dan semua orang tua di Rumah Roti. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur anugerah-Mu Engkau nyatakan kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami mengalami kesehatan, dibebaskan dari COVID Corona. Kami bersyukur kepadamu. Berkati pemimpin kami Tuhan, Pak Presiden, Wakil Presiden, berkati juga Tuhan aparat negara ini, berkati para menteri, semuanya bekerja dengan baik. Kami percaya damai sejahtera ada di negeri kami, dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya anugerah-Mu limpah untuk negeri kami. Kami mengucap syukur untuk ibadah Rumah Roti saat ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan bertemu kembali minggu depan dengan semangat dan dengan hati yang bergairah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.